Hukum alam. Segala ciptaan di alam materi ini memiliki potensi pertumbuhannya masing-masing. Bibit bunga mawar akan tumbuh dan mekar, menghasilkan bunga mawar. Tidak pernah jenis bunga lain seperti anggrek atau melati. Burung merak akan selalu tumbuh dengan ekor yang menawan dan anggun. Tidak pernah berekor mencuntai seperti cendrawasih. Kemudian, bagaimana dengan manusia? Apakah benar kita berevolusi dari simpanse? Jika bunga mawar selalu menjadi bunga mawar dan merak selalu menjadi merak, bukankah artinya simpanse seharusnya tetap menjadi simpanse, bukan menjadi manusia? Inilah kejanggalan dari teori evolusi Darwin yang selama ini telah dipegang teguh oleh para pendukung Darwin. Misteri dari mana asal manusia kemudian berhenti dipertanyakan ketika teori Darwin diyakini sebagai sebuah kebenaran secara kolektif. Manusia berhenti mempertanyakan asal-muasal mereka karena mereka menerima doktrin bahwa mereka berasal dari hewan. Jika masing-masing ciptaan yang maha kuasa sudah memiliki potensi pertumbuhannya sendiri, bukankah kemudian artinya manusia hanya akan mencapai batas optimum pertumbuhannya sebagai manusia juga? Namun, apakah batas optimum ini hanya sekedar pertumbuhan secara fisik? Karena jika potensi pertumbuhan kita hanyalah sebatas fisik, artinya kita sudah sampai di batas potensi kita sendiri. Inilah pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama. Jika sabda para awatara sang ilahi yang terdahulu, seperti Rama, Krishna, Buddha, Yesus, menyebutkan bahwa kita adalah miniatur dari sang pencipta, artinya kita memiliki potensi tak terbatas yang dapat kita sadari, bukan hanya sebatas pertumbuhan tubuh fisik. Kemudian, apakah potensi yang dimaksudkan? Hukum alam telah memberikan kita banyak petunjuk di mana manusia tidak akan pernah tumbuh menjadi hewan maupun tumbuhan. Begitu pula tanaman dan hewan yang tidak akan berubah menjadi spesies lain. Pertumbuhan yang dapat terjadi adalah bagaimana peningkatan kesadaran terjadi dari mineral, berpindah ke tumbuhan, ke hewan, hingga akhirnya kesadaran tersebut menempati rumahnya yang baru, yaitu tubuh fisik manusia. Artinya, pertumbuhan kita melampaui dimensi fisik, di mana pertumbuhan jiwa tidak dapat terjadi jika kita menempati badan kasar yang sama. Disinilah kita akhirnya menyadari bahwa potensi pertumbuhan kita sebagai jiwalah yang tanpa batas, bukan pertumbuhan tubuh fisik kita sebagai manusia. Kita dapat menyimpulkan bersama bahwa kendaraan roh atau jiwa memiliki batas optimum, di mana ketika kesadaran kita semakin meningkat dan tubuh fisik kita sudah tidak memadai peningkatan tersebut, maka mau tidak mau kita harus berpindah ke kendaraan atau badan kasar yang lainnya, di mana badan yang baru akan dapat mengakomodasi peningkatan kesadaran kita. Hal ini dapat kita renungkan bersama. Ketika kita masih ingin belajar menggunakan tubuh fisik, maka kita akan mendapatkan kendaraan tubuh fisik yang kuat. Namun, ketika kita sudah memahami bagaimana mengendalikan tubuh fisik, maka kita akan berpindah ke tubuh yang lebih ringan melalui reinkarnasi, di mana kita bisa fokus menggunakan intelek kita. Inilah hukum alam, di mana kemajuan kesadaran akan beresonansi dengan kendaraan yang mereka gunakan di alam materi. Amatilah diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Apakah pekerjaan yang mereka lakukan? Apakah ada kaitannya dengan pengendalian energi fisik, emosional, atau intelek mereka? Kita dapat selalu bercermin kepada orang lain. Jika melakukan introspeksi diri, sulit untuk kita lakukan. Kemudian, untuk mencapai kesadaran ilahi, dapat dilakukan dengan kendaraan fisik kita yang sekarang? Jawabannya tentu bisa. Entah tubuh kita bongsor, ramping, kerdil, atau tidak lengkap sekalipun, kita dapat selalu mengingat diri kita yang sejati di momen saat ini. Jika hal ini dapat kita lakukan secara instan, maka kita dapat memahami konsep ini agar kita tidak terikat atau melekatkan diri dengan tubuh fisik kita yang sekarang. Karena ketika peningkatan kesadaran terjadi atau pelajaran yang ingin kita alami di kehidupan saat ini telah berakhir, maka kita akan selalu dapat menempati tubuh fisik lain di kehidupan berikutnya.